Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas hasil kerja kelompok kami dengan judul Pengukuran Rula pada Pekerja Kemplang di Desa Meranjat 2, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan merupakan kota yang terkenal dengan makanan khas antara lain kemplang. Beberapa wilayah Sumatera Selatan sudah terkenal dengan produksi kemplangnya. Hal ini dikarenakan profesi masyarakat di sana kebanyakan pedagang yang menjadi mata pencarian utama bagi mereka. Salah satu desa produksi kemplang adalah Desa Meranjat 2, Ogan Ilir. Namun, postur tubuh yang tidak safety ketika melakukan aktivitas memproduksi kemplang dapat menyebabkan terjadinya keluhan sakit pada salah satu anggota tubuh, atau sering disebut dengan musculoskeletal disorder. Dari latar belakang tersebut, kami melakukan praktikum lapangan, yaitu mengukur rula pada tubuh ibu yang sedang melakukan aktivitas memanggang kemplang. Kenapa demikian? Karena rula merupakan metode dalam penilaian postur tubuh untuk mengidentifikasi cedera muskuloskeletal, terutama pada bagian atas. Dari hasil tabel rula yang kita hitung, maka didapatkan nilai. Tujuannya mengetahui faktor resiko yang dialami oleh pekerja, sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap faktor resiko tersebut. Kita akan melakukan perhitungan rula pada pekerja kemplang di Desa Meranjat 2, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Responden yang pertama yaitu Ibu Sana, alamat Desa Meranjat 2, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Nah, untuk melakukan pengukurannya itu kami menggunakan busur kecil. Jadi busur kecil itu kita lihat sudutnya, derajatnya itu menggunakan foto ini. Jadi di foto ini kita ukur menggunakan busur kecil ya. Nah, itu kita menganalisis lengan dan pergelangan tangannya. Jadi kita ambil busur kecil, kita tempelkan pada foto ini. Nah, dia mendapatkan upper armnya itu atau lengan atasnya itu dia membentuk sudut 30 derajat. Nah, dan mendapatkan nilai plus 2. Kenapa? Karena di gambar ketiga ini apabila dia membentuk 20 sampai dengan 45 derajat, dia akan mendapatkan nilai plus 2. Selanjutnya step yang kedua itu lower arm atau lengan bagian bawah. Nah, jadi tangan Ibu Sana ini dia membentuk 60 derajat. Nah, jadi pada gambar yang pertama ini 60 derajat sampai dengan 100 derajat itu dia akan mendapatkan nilai plus 1. Kemudian di step ketiga ini untuk posisi telapak tangannya itu dia mendapatkan nilai plus 1. Kemudian di step keempat dia mendapatkan nilai plus 1. Kenapa? Karena dia si Ibu Sana ini dia kan sebagai pekerja kemplang atau pemanggang kemplang, otomatis dia membalik tangannya itu untuk memanggang kemplangnya. Jadi dia mendapatkan nilai plus 1. Kemudian pada step kelima ini, untuk mencari nilai pada step kelima ini, kita memasukkannya di tabel A. Jadi di tabel A ini, step-step yang sebelumnya itu kita lihat nih. Kan step ke-1, lengan bagian atas dia mendapatkan nilai 2. Kemudian pada step kedua ini, dia mendapatkan nilai plus 1. Nah, jadi untuk yang step ketiga, dia juga mendapatkan nilai 1. Untuk step keempat, dia mendapatkan nilai 1 juga. Nah, jadi bisa kita tarik garis tengahnya dan dia mendapatkan nilai 2. Kemudian pada step ke-6, add muscle use core. Nah, jadi dia ada tambahan gerakan otot. Karena pada saat dia memanggang itu kan dia membutuhkan gerakan otot. Karena ototnya itu digunakan untuk membalik kemplangnya, untuk memanggang kemplangnya secara berulang-ulang lebih dari 4 kali per menit. Kemudian pada step ke-7 ini beban yang diterima atau tenaganya itu kurang dari 2 kilo. Itu tidak ada. Jadi nilainya itu plus 0. Nah, pada step ke-8 ini kita tambahkan nih dari ketiga step sebelumnya 5, 6, 7. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, untuk skor yang tabel A ini atau skor analisis ini nanti kita akan masukkan ke tabel C.
Oke, yang selanjutnya kita akan menganalisis leher, batang tubuh, dan kaki. Nah, untuk step 9 bisa kita lihat dia berada di posisi 10 derajat. Jadi dia mendapatkan nilai plus 1. Kemudian pada step 10 ini sama, dia mendapatkan 10 derajat dan mendapatkan nilai plus 2. Nah, si posisi ibu ini berada di 0 sampai dengan 20 derajat dan membentuk 10 derajat. Kemudian pada step 11. Pada step 11 ini kakinya mendapatkan bantuan. Jadi dia mendapatkan nilai plus 1. Oke, pada step 12 ini kita akan memasukkan ke tabel B agar kita bisa melihat nilainya. Jadi pada step 9 dia mendapatkan nilai 1, pada step ke-10 dia mendapatkan nilai plus 2, pada step ke-11 dia mendapatkan 1. Jadi kita bisa tarik garis tengahnya mendapatkan nilai 2. Oke, pada step ke-13 ini bisa kita lihat dia mendapatkan nilai plus 1. Kenapa? Karena dia mengulangi gerakan 4 kali dalam waktu yang secara berulang. Nah, untuk step ke-15 ini sama kita tambahkan step yang sebelumnya. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan kita akan masukkan di tabel C. Nah, di tabel C ini kita masukkan nih yang tabel A. Tabel A itu adalah skor pergelangan tangan dan lengan. Jadi yang kita dapatkan nilainya tadi itu yaitu 3. Dan untuk tabel B, skor leher, tangan dan kaki, batang tubuh dan kaki. Nah, sudah kita dapatkan juga tadi barusan mendapatkan nilai 3. Jadi kita bisa menarik garis tengahnya dan mendapatkan nilai 3. Nah, untuk si ibu Sanah ini dia mendapatkan skor 3. Nah, bisa kita lihat di keterangan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 7. Nah, si ibu Sanah ini dia berada di skor ketiga. Jadi artinya itu dia memerlukan penyelidikan dan memerlukan perubahan. Oke, untuk selanjutnya adalah responden kedua bernama Ibu Mina. Dan untuk alamat sama di Desa Meranjat 2. Dan untuk perhitungannya sendiri juga yang sudah kita lakukan sebelumnya di responden yang pertama ya, sudah kita lakukan. Oke, kita lanjut di analisis lengan dan pergelangan tangan. Di step 1 ini dia mendapatkan nilai plus 1, di step 2 dia mendapatkan nilai plus 1 juga, di step ketiga ini dia mendapatkan nilai plus 1. Untuk step 4 juga dia mendapatkan nilai plus 1. Nah, di step kelima ini kita melihat dari keempat step yang sebelumnya menentukan lokasi dengan menggunakan tabel A ini. Bisa kita lihat untuk step 1 dia di plus 1, yang untuk step kedua juga sama dan dinilai 1, untuk step ketiga juga sama 1, keempat juga sama 1. Jadi lokasinya berada di nilai 1. Kemudian untuk step ke-6 dia mendapatkan plus 1, step ke-7 0. Jadi untuk step ke-8 ini kita tambahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian analisis leher, batang tubuh, dan kaki. Di step 9 ini dia mendapatkan nilai plus 2. Step 10 dia mendapatkan plus 2 juga. Step 11 dia mendapatkan plus 1. Di step 12 ini kita melihat posisi lokasi dari step yang sebelumnya. Yang mana kita lihat untuk skor postur lehernya berada di 2. Untuk di step 10-nya juga ada 2. Dan untuk ini step 11 dia berada di 1. Kita bisa tarik dan mendapatkan nilai 2. Kemudian di step 13 ini dia mendapatkan plus 1. Dan kemudian di step 14 mendapatkan 0. Jadi untuk step ke-15 ini kita tambahkan yang sudah kita hitung tadi. Dan kita lihat dari menggunakan tabel B. 2 ditambah 1, jadi hasilnya adalah 3. Nah, untuk di tabel C ini, kita melihat nih hasil dari nilai yang sudah kita hitung sebelumnya,
yang untuk tabel A tadi kita mendapatkan nilai 2 dan untuk tabel B kita mendapatkan nilai 3. Jadi dia berada di posisi 2, 3 dan mendapatkan nilai akhirnya adalah 3. Nah, pada tabel C ini si Ibu Mina ini dia mendapatkan nilai 3 yang mana artinya ini ibu ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut dan mungkin memerlukan perubahan. Oke, selanjutnya responden ketiga yang bernama Ibu Atet. Untuk alamatnya sendiri sama di Desa Meranjat 2. Untuk analisis lengan dan pergelangan tangan, di step 1 dia mendapatkan +3. Nah, di step 1 ini dia mendapatkan bantuan atau tumpuan dari kakinya sehingga mengurangin nilai jadi -1. Jadi +3 dikurangin 1 sama dengan 2. Kemudian di step 2 ini dia mendapatkan +1 dan ada tambahan juga di +1 dan mendapatkan nilai 2. Di step 3 ini dia mendapatkan +1. Di step 4 ini dia juga mendapatkan +1. Nah, untuk step 5 ini seperti biasa kita melihat tabel untuk mencari lokasi nilainya. Yang tadi step 1 berada di +2, yang di step 2 juga berada di nilai 2. Dan untuk ketiga dia 1 dan untuk keempatnya dia juga 1. Jadi didapatkan nilai 3. Oke, yang step ke-6 dia mendapatkan nilai +1 dan step ke-7 0. Jadi untuk nilainya 3 ditambah 1 sama dengan 4. Untuk analisis leher, batang tubuh, dan kaki. Nah, untuk step ke-9 dia mendapatkan nilai 2. Step ke-10 dia mendapatkan +2. Step ke-11 dia mendapatkan 1. Untuk step ke-12 ini kita lakukan perhitungan juga di tabel B. Bisa kita lihat 2, 2, 1. Nah, untuk itu didapatkan dia berada di posisi nilai kedua. Jadi untuk ke step 13 dia mendapatkan +1, step ke-14 0. Jadi di step 15 ini 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, untuk tabel C ini bisa kita lihat di skor pergelangan tangan dan lengan. Dia mendapatkan nilai 4 yang sudah kita hitung sebelumnya. Dan untuk skor leher, tangan, dan kaki mendapatkan nilai 3. Jadi bisa kita lihat 4, 3, 3. Jadi untuk skor akhirnya pada Ibu Atet ini dia mendapatkan skor 3 yang artinya dia perlunya penyelidikan lebih lanjut dan memerlukan perubahan. Berikut merupakan referensi yang kami dapatkan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.